Shalom di hamuna amanami do tinanami dot akayan akon nami remaja naposo sada program ni huriatta ima pencarian dana marhite-hite pesta kotilon diobason dapat ma diobasna dapat ditikina kreasi sian anak kota remaja naposo HKBP Cimanggis sialani hupedo hami tu hamuna amanami do tinanami rade mahita manopaki akayana koton buat anak-anak kami remaja naposo waktu dan tempat kami persilakan.
Maulati kudang mah di pasahata rohanami Tuhamu amanami dohotina nami nak sok songoni akaya nak nami sai di pas-pas dewa tama nani ula ni tangamuna anggia tumar lipat gadda senna pinasahap munai jalon muna balos nasihat tuata horasma dihita salutna. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita sejenak saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi,
Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulainya sampai sekarang ini, dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengar hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu pada hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Yesus Tuhanmu,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan serta memohon keampunan akan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini. Tertulis pada Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayat 27 kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu oleh karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Kita bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor yang dibawakan oleh Ina Deborah dan diikuti dengan Ina Hana.
Marilah kita mendengarkan warta gereja kita pada minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita Minggu 15 September 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini minggu ke-16 setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Yang kedua, kelompok kor di minggu 22 September 2024 pukul 7.30 Ama Jericho, Ama Shalom, NHKBP. Pukul 10 Gabungan Ina, Ama Huria, N Harmonik. Pukul 17 Remaja. Yang ketiga, ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 22 September 2024 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, kebaktian sektor. Selasa 17 September sektor Korintus OP, sektor Judea di keluarga R. Samosir, Boru Purba almarhum. Sektor Kanaan di keluarga Sitwa W. Huta Barat, Boru Manalu. Sektor Efesus di keluarga W. Huta Barat, Boru Nenggolan. Sektor Galatia di keluarga M. Panjaitan, Boru Manurung. Sektor Filipi di keluarga A. Nainggolan, Boru Ambarita. Hari Rabu 18 September 2024 di sektor Sion di keluarga F. Dolok Saribu, Boru Pakpahan. Di sektor Betania di keluarga T. Tampu Bolon, Boru Santuri. Di sektor Roma, BPH sektor. Sektor Nazaret di keluarga N. Sinaga, Boru Saragi. Di sektor Kolose, keluarga J. Simarmata, Boru Siregar. Sektor Bethlehem, keluarga Kamanalu, Boru Panggabian. Alamat bisa kita lihat di acara kita. Yang kelima, penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Kotilon. Di minggu hari ini diadakan penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Kotilon di ibadah pukul 7.30 WIB dan pukul 10, yaitu kreativitas dari remaja Naposo. Di minggu 22 September 2024 di ibadah pukul 7.30 dan pukul 10 WIB, yaitu kreativitas dari panitia inti. Yang keenam, anak lahir. Pada hari Sabtu 7 September 2024 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di keluarga R. Simanjuntak, Boru Tambunan, dari sektor Filipi. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang ketujuh, ibadah triwulan pendek pada hari Sabtu 21 September 2024 diadakan ibadah triwulan pendek Persekutuan Naposo Distrik HKBP Distrik 28 Deboskap yang diikuti remaja Naposo dari semua gereja yang ada di Distrik Deboskap bertempat di gereja HKBP Cimanggis mulai pukul 18 WIB. Yang kedelapan, amplop diakoni sosial. Di hari Minggu, tanggal 22 September 2024, kita mengumpulkan persembahan diakoni sosial. Yang kesembilan, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapak di sorga, satu orang Bapak dari gereja kita, yaitu Hariman Hutauruk, lahir 8 September 1974,
meninggal Senin 9 September 2024, tutup usia 50 tahun, suami dari Ibu H. Boru Empusunggu dari sektor Sion. Yang kedua, telah berpulang ke rumah Bapak di surga satu orang Bapak dari gereja kita, yaitu Lancas Silaban, lahir 2 Februari 1960, meninggal Rabu 11 September 2024, tutup usia 64 tahun 7 bulan, suami dari Ibu M. Boru Panjaitan dari sektor Kanaan. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan cepat terhibur. Yang ke-10, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 8 September 2024 786 orang. Yang ke-11, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 42 orang, ulang tahun pernikahan 4 kepala keluarga. Pendeta dan Majelis AKBP Semanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 9 sampai 15 September 2024. Firman Tuhan yang menyempurnakan kesukacita mereka tertulis di Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang ke-12, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 4 kepala keluarga sebanyak Rp900.000. Persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 3 kepala keluarga sebanyak Rp1.000.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan September 2024. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Perhalado sektor masing-masing. Yang ke-14, keuangan gereja. Huriah Rp6.204.200. Pembangunan Rp1.811.850. Sentralisasi atau pusat Rp7.462.950. Jumlah Rp15.479.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengarkan kor dari Ama Jericho.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengar firman Tuhan yang menjadi nat khotbah dalam ibadah kita hari ini, Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya membacakan untuk kita demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan, topik ibadah kita hari ini adalah Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kutipan dari ayat 7 Mazmur 116 ini. Dan dari penjelasan pemazmur mulai dari ayat 1 sampai ayat 9 ada 6 kebaikan Tuhan. Ada 6 karya Tuhan yang baik yang diakui oleh pemazmur. Kebaikan Tuhan yang pertama adalah Tuhan mendengar doa-doanya. Pasti kita akan sangat bergembira kalau Tuhan mau mendengar doa kita, pasti. Karena pergumulan banyak orang sekarang adalah ketika doa-doanya masih belum terjawab. Doa-doanya masih menunggu. Tetapi pemazmur mengakui bahwa doanya sudah dijawab Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyelamatkannya dari maut. Catatan dari ayat 3 sampai ayat 4. Ini juga kegembiraan bagi kita ketika Tuhan berkenan menyelamatkan kita dari maut. Bahkan seandainya pun tidak terlalu sempurna kita menerima keselamatan dari maut ini, pasti kita akan berkata, syukur, untunglah. Jadi kalau ada orang tersandung, kakinya terkilir, kepalanya terbentur ke tanah, lalu temannya berkata, bagaimana rasanya? Kepalaku tidak apa-apa, tapi kakiku terkilir, katanya. Ah, puji Tuhan, belum ikut kepalamu. Tuhan ni mak dang do tapi si majujung mi. Ada orang yang jatuh dari atas atap, sudah jatuh ditimpa tangga. Tuhan ni mak utung dang terbudut tola bang nai. Gitu. Selalu ada ucapan syukurlah. Tetapi pemazmur selalu dengan sempurna melihat karya Tuhan yang menyelamatkan hidupnya dari maut. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan ketenangan jiwa. Kutipan dari ayat 7. Dan ini juga menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi
kita zaman ini. Bagaimana kita dapat merasakan ketenangan jiwa di tengah-tengah kebisingan, di tengah-tengah hiruk pikuk keadaan di sekitar kita. Kita masih bisa merasakan ketenangan. Tetapi ini mengingatkan bahwa orang mendapat ketenangan ternyata bukan dari keadaan di sekitarnya. Orang jiwa kita tenang itu bukan karena disumbang oleh orang lain supaya kita menjadi tenang. Dalam arti disumbang dengan kata-kata shalom, disumbang dengan hal-hal yang menggembirakan. Tetapi Tuhanlah yang menjadi sumber ketenangan jiwa. Dan memang itulah makna dari kata shalom Amanginang. Kalau kita katakan shalom, apa artinya? Berarti jiwa kita tenang. Dan ketenangan jiwa itu tidak kita dapatkan dari sekitar kita, tetapi dari aura yang ada dari dalam karena relasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berkata shalom tapi dengan hati yang galau, dia berbohong. Tetapi ketika di sekeliling kita terjadi chaos, ada hal-hal yang membuat kita tidak tenang tapi hati kita ada dalam damai sejahtera, maka layak kita mengatakan shalom, supaya kedamaian di dalam hati kita itu mengalir ke sekitar kita. Yang keempat adalah Tuhan menghapus air mata. Kutipan dari ayat 8. Tuhan menghapus air mata, menghentikan ratap tangis, dan inilah salah satu yang diharapkan oleh banyak orang ketika menghadapi duka cita dalam hidupnya. Tuhan berkenan menghapus air mata. Jadi kehadiran Tuhan itu berdampak langsung kepada pemazmur dan demikian juga kepada kita, bahwa rasa duka kita, kesakitan kita, pergumulan kita, Tuhan beri kekuatan sehingga kita boleh melewatinya. Dan bagi orang-orang yang saat ini sedang berduka, siapapun kita, Amanginang, percaya Tuhan akan menghapus air matamu dengan tetap berserah kepadanya. Lalu yang kelima adalah Tuhan mencegahnya tersandung. Kutipan dari ayat 8. Mencegah tersandung. Ini ketersandungan ini boleh kita analogikan dengan orang yang sedang berjalan, bisa tersandung batu, kerikil kecil, tetapi tersandung ini berkaitan dengan dosa. Ketika seseorang sudah mulai tergoda untuk melakukan dosa, ketika seseorang sudah mulai tergoda untuk melakukan kejahatan, dia ingat Tuhan sehingga Tuhan mencegahnya. Tuhan menghalangi dia untuk jatuh ke dalam dosa. Dan yang keenam adalah Tuhan mengizinkannya berjalan di hadapannya. Salah satu ketakutan kita sekarang ini adalah berjalan sendirian dalam pikiran kita tentang bagaimana menjalani hidup. Orang bisa mengalami kesepian di tengah-tengah keramaian. Yakit doa walan yak pergumulan ngulu boy doa dong di tahun nami rasa sendiri dope di hatoropanon. Bisa. Akan namar korpe boy do merasa sendirian ibana nangpe ikom maredde ibana markor. Ini masalah pergumulan batin yang bisa membuat dia tidak melihat sesuatu yang dapat menolong dia. Hidup benar dong, hata batak madokon, mekel disi, hapataran tangis di sihabunia. Kalau bertemu dengan orang lain dia bisa tersenyum, tetapi hatinya kosong. Lalu ketika dia sendirian, dia mulai meratapi apa yang menjadi pergumulannya. Dan inilah realita kehidupan. Karena mungkin kita tidak mendapatkan solusi atas apa yang kita harapkan. Ini bukan hanya persoalan-persoalan finansial. Ini bukan hanya persoalan-persoalan kebutuhan kita sehari-hari, tapi persoalan jiwa yang hampa ini boleh hadir ketika kita mengalami 1-2 masalah yang mungkin kita tidak dapat ceritakan kepada orang lain. Gabe di sihabunia mahita tangis. Dalam kesunyian kita meratapi, walaupun di hadapan orang-orang kita bisa tersenyum. Hidup benar dong di dokon nasi sakui sahid nabi dohi tahun. Mengalu-alu dong at taringot tuhol sona. Saya dibegi alai dangi tangi hobbe ala di pikiran nasinggo
au lu bisa ngoni dope eneroan. So dia dope HP si tahun minga songoni ho HP au Nah, ketika orang tidak mampu menahan seperti itu, orang lain curhat 1, dia pasti curhat 7. Ai madah apalagi kok dia hepeng bulanon na. Kalau bulanon dope au boleh sedih 1 bulan 12 kurang terus. Kalau dia tidak bisa tahan. Hidup holsom au ngamarin songonon. Tetapi Tuhan adalah Allah yang setia mau berdampingan berjalan dengan kita di tengah-tengah kesunyian hati kita, di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup kita. Dia hadir, dan inilah yang dialami oleh pemazmur, dan kiranya juga menjadi pengalaman hidup kita bahwa ketika kita bernyanyi hola Yesus dohu bae dongaku, itu pasti bukan hanya nyanyian, tetapi nyanyian jiwa yang mengatakan aku tidak sendirian menjalani kehidupan. Maka sikap pemazmur yang layak kita teladani lewat firman Tuhan ini adalah bahwa dia mau bersaksi dan mengaku akan kebaikan Tuhan yang telah diterimanya. Dia mau mengaku akan kebaikan Tuhan yang telah diterimanya dalam hidupnya, dan juga tentang kejujurannya membagikan pengalaman hidup bersama Tuhan dan bagaimana Tuhan bertindak dalam hidupnya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, banyak memang orang yang enggan dan tidak mau bersaksi dan mengaku tentang apa yang sudah diperbuat Tuhan atas hidupnya. Karena memang banyak orang bahwa capaian yang utama dalam hidupnya adalah ekspektasinya akan pemikiran niroha. Itu akan terlihat dari bagaimana kita merespon. Seandainya ada gelas yang berisi setengah air, bagaimana kita memaknai itu? Kalau ditanya menilai gelas itu yang berisi setengah air itu setengah penuh atau setengah kosong, mulai suku kamang satongah merisi do manang satongah kosong. Nah ima mulai do satongah kosong berarti ekspektasi naik kogok. Alai mulai dok pun sudah setengah berisi berarti masih berpengharapan, dan pasti nilai positif dalam pikirannya akan mendorong untuk membuat dia hidup benda saya Allah hitaholan na mengiluhak kamanginang. Ngadilias sepeda motor misalnya, mertua obah arong sepeda motormu mulai dok pun mulai ate mai Tuhani arong dada alai mulai dok pun ba motor halakam mobil tur. Nah ini sehingga tidak bisa menempatkan situasinya yang sedang dialaminya untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya hurang ne dope hurang ne. Mertua hobah ngadapok mu mobil. Aduh apalah mobil sono kalahan akan harga itu opak muse. Mertua hobah ngadong sepedam ibadah mau lihat mak dang lu jabe mangalak kalak ngawuy humatop. Akan sangat berbeda. Maka ada banyak orang yang tidak mau bersaksi dan mengaku tentang apa yang sudah diperbuat Tuhan atas hidupnya. Saya olah-olah segala sesuatu harus berada pada titik ekspektasi, harus pada yang diangan-angankannya sehingga itu menjadi sempurna. Kita boleh membuat ekspektasi dalam hidup kita. Saya pernah berkhotbah dalam sebuah bonataun. Karena ini tentang apa cita-citamu tahun ini. Ada yang mengatakan cita-cita saya adalah tahun depan di Natal saya pulang naik mobil ke kampung. Saya tanya kalau belum bisa bagaimana? Mau mana persoalan ini bana? Bahasa pola persoalan. Melopos porsiebe itu hani ba niulah mak itu sebenarnya. Unang itu tormentahola disukun. Dan ini harus kita hilangkan. Walaupun kita punya ekspektasi, kita akan katakan molo nalomo rohani Tuhani sau mai. Amin. Banggo solomo dotong rohani Tuhani barang sau tidak. Tungga bemarai di dalam. Dan berbagai cita-cita lainnya. Supaya kita bisa menikmati dan bersaksi tentang apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Nah, dan kita juga harus menyadari bahwa
ketika orang tidak mau bersaksi, itu pertanda bahwa seolah-olah segala sesuatu yang berlangsung dalam hidupnya terjadi biasa saja. Ngasomal, dak pula dong si nap ko gabi si halas sono di si nggak biasa. Songoni do terus nina. Hapi akka manginang. Holan hita na sugut, begitu kita bangun dari tidur dan masih bernapas, amang mau lihat mai Tuhan. Dan itu diselesai hidup ya wornginon. Siapa tahu cerita-cerita tentang orang-orang yang kita cintai yang tanpa pesan pergi begitu saja sangat menyakitkan. Telepon dope ona tuari, banat tuari dope, nasugut. Apakah itu tidak layak kita syukuri? Mau lihat matu aku dope mata nyari. Karena memang biasanya kita kalau bangun lapornya ke HP, itu kan. Ai halang ulu BHP kan. Ya. Ada yang memang memakai alarm, tapi ada yang begitu bangun langsung lihat chat. Apalagi sudah janjian jam berapa berangkat. Baiklah duduk bersimpu untuk memohon, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu adalah salah satu kesaksian yang membawa kita lebih bersyukur lagi ke depan. Semakin sering dan semakin hati kita terbuka untuk mengaku dan bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, hal itulah yang semakin menumbuhkan dan menguatkan iman kita untuk menjalani kehidupan selanjutnya dan menjadi orang-orang yang mau menguatkan para pendengar kesaksian kita. Kami mergugu matong no bigisa ketika kita mau bersaksi. Nagudang dojol makamanginang hola pajupang mengeluh ujung namar sugut na mengeluh dua nono dak pola pajupang ibado angai boto beto hola pajupang hari pertama mengeluh IBG paduahot di BG anggo patuluh kay pasiding tonggon mengeluh terlama mana manilu tu saping unang pajupang hola kiluhan no dunuk ku bigiokun. Tapi ketika kita bersyukur, maka kita akan mengeluarkan kata-kata positif untuk menyapa teman. Nang pedi berek kamu akan manginang dongamu sehat romar sejalangan horas bah sehat doamu itu aja sehat. Si pata majalang pe so taida. Ta jalang dongas sehat lakat tahatai. Jalang dongan bereng sehat doa mang sehat doinang akan ada aura positif. Baik terus dupangi sukun. Menunggu lihat pasonna. Dan itulah kesaksian yang boleh kita berikan kepada orang lain, tidak terlalu sulit. Maka kesaksian dan pengakuan kebaikan Tuhan akan menguatkan iman orang lain dan menjadi motivasi supaya semakin dekat kepada Tuhan. Dalam surah matong Tuhan itu. Maka pemazmur memuji-muji Tuhan, bersaksi dan sekaligus mengaku dan menegaskan bahwa bukan dewa-dewi, bukan penguasa dunia, bukan keluarga, bukan orang dekat, bukan juga kekuatannya sendiri yang melepaskannya dari pergumulan hidupnya. Walaupun mungkin Tuhan akan memakai orang lain untuk menolong kita, tapi percayalah bahwa itu diutus oleh Tuhan. Supaya balas budi kita tidak subjektif. Artinya subjektif ini bagaimana? Itulah yang saya khotbahkan di pertanyaan. Selalu menganggap itu si soli-soli. Take and give. Mamolo sahali diurupi hita, sahali maurupan. Baik dong selesai be. Molo subjektif personal. Alai molo Tuhan itu nata anggap ketika kita menganggap bahwa Tuhanlah yang hadir atas kehadirannya, maka ketika dia sekali dapat menolong kita, kita tidak akan berhenti sekali membalas kebaikannya. Akan terus berjalan dan berlangsung sehingga kita menjadi kesaksian bagi sesama kita. Jadi bukan siapa-siapa, melainkan Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Bapak, Ibu dan saudara-saudari juga kaum muda yang dikasihi Tuhan, secara manusiawi kehidupan pemazmur tidak berbeda dengan kita. Ada saatnya kita diperhadapkan dengan situasi sulit seperti pemazmur. Tidak jarang juga kita merasa seperti berada di titik terendah kehidupan kita, terjebak di dalam kesulitan yang berat. Maka lewat firman Tuhan hari ini, pemazmur memotivasi kita untuk pertama berseru kepada Tuhan.
Karena keyakinan yang pertama tadi adalah bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita. Porsia doa muinang ditangi hode batatang yangmu. Porsia. Alai mulai tangi hode batatang yangmu dang songon nahi diri menerohanai munai ko pamasaun ni Tuhan. Ada cara lain yang Tuhan lebih tentukan untuk kebaikan kita. Bukan hanya memuaskan keinginan kita, bukan memenuhi keinginan kita, tapi memenuhi kehendaknya atas hidup kita. Allah hita pe jojo do salah martangyang ido tahe pasu-pasu masih panganon asa gabe tahu sibuk ay mulos sa kilo dahani sadari tahu sibuk basa dia mau kurata. Tapi Tuhan tahu itu makanan itu untuk apa diendapkan dalam tubuh kita. Dan songotang yang tai pasu-pasu si panganon asa tahu sibuk, tahu sibuk, supaya menjadi daging semua, tubuh semua. Tuhan tahu mengaturnya yang mana untuk kekuatan, mana untuk tubuh kita, dan mana untuk semua. Dan itulah kepercayaan kita bahwa jawaban doa yang terbaik adalah seturut dengan apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam kondisi bagaimanapun kehidupan kita akan memperoleh jawaban dari Tuhan. Tidak peduli seberapa dalam kesulitan atau penderitaan yang kita alami, Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih dan penyayang dalam hidup kita. Banyak tantangan dalam kehidupan kita yang digambarkan pemazmur seperti tali-tali maut. Tali-tali maut yang melilit. Bukan hanya persoalan ekonomi, bukan hanya persoalan kesehatan, bukan hanya relasi dengan orang lain. Bahkan juga kita sering diperhadapkan dengan fitnahan, hoax, kebencian, iri hati, rencana-rencana jahat. Itu mendinamika dalam hidup kita. Dalam keseharian kita bisa saja selalu mengalami kegagalan. Ketika kita tidak mempunyai tempat untuk mengadu, bisa saja kita jatuh ke dalam putus asa, madele. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, Dia adalah Tuhan yang selalu setia mendengar dan menjawab doa-doa kita. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudari yang hadir dalam ibadah ini, kita beribadah bukan karena kebiasaan. Bukan hanya memenuhi jadwal ibadah pukul 7.30, tetapi adalah bentuk konkret dari keyakinan kita bahwa Tuhan masih bersedia menjadi tempat pengaduan hidup kita. Dangalana hasomalan. Memang nasi holdor hatta jalata haposi debatado na marhuaso mangalusyaka tangyangta. Dan yang terakhir adalah saksikanlah kebaikan Tuhan itu. Hatidakum manabinain ini Tuhan itu. Nah, kita jangan mau digiring oleh kesaksian-kesaksian yang hanya melihat segala hal-hal yang ajaib, spektakuler saja dalam hidup kita. Unak kola disi. Olo jolma bersaksi ala, ngai ponis dokter misalnya ngai stadium tulu hapit tormago, luar biasa torina. Hanya sebatas itu. Tetapi bagaimana kita bersaksi tentang kehidupan kita? Tentang perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak membuat kita berduka dan bersedih. Hai budo ganu pari tapajupang dohotak kazol mana sehola mabet teror. Nah tiki penguburan na di hari Jumat do tahe hari Kamis. Hudul do hami do parhala do piga-piga sih. Arung do kamana so hutad dahami dang ruasta. Toriakid dodong ruasta. Alai si were ngau merbaju padita itu sonde pagugu-gugu suara anak kan. Jiwa do padita na virali tarinna. Ido ka? Si do ham. Arong do piga-piga hami disi. Tarsonde pagugu-gugu. Ami mga tong hebat do HKBP on. Bah, saya do padita itada terus di HKBP. Berdiskusi mahi nasida pro kontra dong gotong nagetol memang yang sifatnya kosong nido nomor huriaun sifat akhirnya biasa-biasa saja saya olah-olah sudah boy halah hidup marporangi di sini
Alai yakid do, alai bereng rai sifat dita tarsong ni pagugu suarana. Adong godong amadok, amang tu sama ita, saya pola pa bigi-bigi umui. Lo mesi beluja lah isi. Eso na disi halahi. Au pisu isi mabotohi nasi tong ni. Ayolah video sisa penggolido tatok kan. Tapi gimana orang ni zolma. Data yang orisinil adalah datang dari peristiwa itu, bukan dari cerita, bukan dari apa yang kita lihat di video. Biarlah mereka mengurus. Kenapa kita pusing dengan itu? Bata tertib pemadihita, tapatu pama sosialisasi hadona boydok na subui. Tapi sengaja, dan itulah yang mungkin perjumpaan dengan orang-orang yang sengaja mau menyakiti tanpa disadari. Jala mungkin soni donang hita, boydo hita, pazupang do na sotinagam, alay mabajuk roha. Bisa. Tetapi kita harus menjaga hati kita bahwa dalam berbagai peristiwa kebaikan Tuhan itu pasti hadir dan kita diajak untuk menjadi saksi atas kebaikan Tuhan. Ciri-ciri hidup orang beriman adalah mau menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan Tuhan. Olodohamu amanginang mamaritahon nadinggan nang pemet menurut tamu nabi nani debata. Olodohamu inang makatahon akka nadinggan itu dongamu unak kolakol somu bepawahamu. Ngapi itu holsoni dongamu na itabay hamu sada do mamikiri hamu. HP hamu sada do. Bagi orang yang mau curhat tentang persoalan kehidupannya, baiklah ke pendeta. Ada nomor telepon tertera. Itu kan konseling. Unang tudonganmu. Hamu kainang mau bermasalah do amang unang tudonganmu pabua. Sedekat-dekatnya hubunganmu sampai buti hamu. Kutipon ni donon nahurangi. Dia akan bilang, ayo unang ulului, ya nung bawa terbiarwa. Surat tamu amang ilapo taringot tuinat tejabu unang. Itu tukar tabahu nih innan non. Orang hanya melihat sisi praktisnya tanpa mempertimbangkan sebenarnya teman saya ini butuh apa. Adona ni harapon di dong manusia nau. Solusi pergai itu do manang serius do. Mulu subuh tu padita ipabuah holsona asai tangyakon. Ganupari do nyak kamu amangin aku tangyakon kami di ibadah pagi nami di Jabu. Nah tapi dang star guara seda-seda gak bisa saya nutang yang ikat. Berdoa kepada Tuhan, itulah apa yang disampaikan oleh pemazmur. Sehingga lewat peristiwa kehidupan kita yang hal-hal yang sederhana pun kita bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik, bahwa kebaikan Tuhan itu selalu kita terima dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan. Cinta kasih-Mu sungguh Kau nyatakan dalam ibadah kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan itu sungguh-sungguh kami rasakan dan layaklah kami saksikan. Kiranya perjalanan kehidupan kami dalam dinamika yang sedang berlangsung, baik itu suka dan duka, lemah dan kuat, sakit dan sehat, bergumul atau bergembira, biarlah kami beroleh kekuatan untuk menyaksikan dan mengaku kebaikan-Mu. Dan Kau mengajarkan kami untuk selalu berseru kepadamu dalam setiap dinamika yang berlangsung dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kemurahan kebaikan-Mu dan kami memohon pertolongan atas persoalan kehidupan yang kami rasakan. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Kiranya doa kami ini berkenan kepadamu dan ajar kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukan yang terbaik. Supaya dalam menikmati perjalanan hidup ini kami boleh tetap mengingat Tuhan selalu memberi yang terbaik dan Tuhan sudah membagikan kebaikan bagi kami. Berkati jemaat-Mu dalam setiap pergumulannya. Menolong mereka untuk dapat keluar tanpa harus kehilangan pegangan iman. Karena kami percaya berbagai persoalan kehidupan, pergumulan, penderitaan, kesusahan, gangguan kesehatan, keadaan ekonomi yang tidak baik akan berpotensi menggiring kami untuk jauh dari Tuhan. Tetapi firman-Mu meyakinkan kami, Engkau selalu dekat, selalu mendengar doa-doa kami. Dan inilah keyakinan kami berdoa kepadamu untuk seluruh pergumulan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita respon firman Tuhan dengan buku nyanyian
HKBP dan sambil mengumpulkan persembahan. Berbahagia, damai penuh, sesudah Yesus kami
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dihamak kadamang dok dainang ala ikon sahat tami di kota Depok, HKBP Kota Depok jam 7.30 adong di siacara pangojak kono paditata di pagarata. Jadi izin mazuhami dang dohok marsi jalangan di pitu sahat matabe tuhamuna saluna selamat hari Minggu madihita.